Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat semua, nama lengkap saya Ra'ami Manahaji SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor. Unit kerja SD alias 1 Nambia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 1.4.A.9 aksi nyata dengan modul 1.4 budaya positif. Saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik yang hebat. Perkenalkanlah mereka, Ibu Febriwati Watimur MPD sebagai fasilitator dan Ibu Heni Pratiwi sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Budaya positif sangatlah besar peranannya dalam pengembangan karakter dan perilaku anak, baik di rumah atau di sekolah. Guru dapat menerapkan dan mengembangkan budaya positif dengan penerapan disiplin positif, motivasi keyakinan, dan segitiga restitusi. Peserta didik tidak menyukai peraturan, karena selama ini jika melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan tertekan. Tujuan aksi nyata pertama, menciptakan peserta didik yang merdeka, berkarakter, serta disiplin yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan atau kebijakan universal. Tolak ukur pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Dua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Pertama, saya mengharap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi atau penyebaran informasi materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas, motivasi, perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Keempat, bersama dengan rekan guru dan kepala sekolah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar keyakinan kelas yang telah disusun dan disepakati dapat dilaksanakan secara maksimal dan minimal. Kedua, sarana dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua yang ikut serta dalam penerapan budaya positif di rumah. Halo sahabat semua, dalam implementasi sosialisasi budaya positif, saya melakukan pertemuan dengan staf dewan guru, kepala sekolah, dan orang tua serta guru. Dalam hal ini memberikan informasi tentang budaya positif. Yang pertama, materi disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Dalam penyampaian ini, saya memberikan pemahaman kepada mereka dengan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kedua,
Saya menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga, saya menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Materi yang kedua yaitu teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Dalam penyampaian ini, saya memberikan tujuan pembelajaran kepada mereka dalam penyampaian materi. Pertama adalah saya menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menyerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Saya menjelaskan konsep hukum dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Ketiga, saya melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penyerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dalam materi ini tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, saya menjelaskan proses pembentukan dan peraturan-peraturan berani ke keyakinan kelas. Ketiga, saya dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah masing-masing. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Materi selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas dengan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dan tindakan manusia baik murid maupun guru. Kedua, menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Tiga, mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Materi selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Kedua, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ketiga, menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah SD Aliran 1 Namlea atau yang mewakili yang dihormati teman-teman guru SD Aliran 1 Namlea yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan aksi nyata pendidikan guru bergerak angkatan 9 pada minggu SD Aliran 1 Namlea tahun 2023.
Untuk itu, ada susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah atau yang mewakili sekaligus membuka dengan resmi kegiatan hari ini. 4. Doa. 5. Penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Angkatan 1 Namea atau yang mewakili sekaligus membuka dengan resmi. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan dari teman kami pada hari ini. Dalam hal ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak sempat hadir bersama kami untuk mengikuti kegiatan ini karena beliau sedang ada kegiatan yang lebih penting daripada kegiatan ini. Maka untuk itu saya ditugaskan untuk mewakili beliau untuk mengakhiri. Ya, baik Ibu, kegiatan acara selanjutnya kegiatannya diambil alih oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Pak Haji SPD MMPD. Pada Bapak disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kita. Sebelumnya lalu kita berdiskusi dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan padanya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di kelas 6 dalam rangka implementasi nyata dari program Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Salawat dan salam selalu tercurahkan dari Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas keterangan beliau di bawah peradaban mulia dan umum yaitu Indonesia. Para teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya berinformasi kami mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak dimulai dari tanggal 17 Agustus tahun 2023 Maret
dan sekarang mengikuti dalam 3 bulan dan berakhir di sekitar Februari 2024, dan bulan ini kita sudah masuk di modul 2.1, namun di modul 1.4 itu kita ada tugas nyata yang perlu kami sampaikan, karena dalam hal ini terkait dengan budaya positif, implementasinya adalah di sekolah. Olehnya itu apa yang telah saya dapati dalam proses ini mungkin bisa kita saling kolaborasi, bekerja sungguh, rekan-rekan guru sudah melakukan hal itu, walaupun mungkin istilah dan namanya belum pernah didengar, tapi kita yakin dan saya sudah pantau aktivitas yang teman-teman lakukan itu adalah sudah masuk dalam budaya positif yang dilakukan di sekolah. Kita mulai izin share materi ya. Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Kita juga mungkin pasti ada feedback, pertanyaan, dan kita saling kolaborasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kita setia dan satu. Amin. Oke Bapak Ibu, materi kali ini yang perlu saya sampaikan, pokok-pokok materinya ada 6, di mana konsep budaya positif itu terbagi atas 6. Pertama, 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang 2.2 teori motivasi, hukuman dan tenaga serta restitusi. Kemudian 2.3 keyakinan kelas, 2.4 kebutuhan dasar manusia, dan 2.5 lima positif kontrol, 2.6 segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, untuk 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal terdiri dari pertama perubahan paradigma, yang kedua makna disiplin, ketiga dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda atau B mengikuti pelaksanaan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B mereka mengikuti pelaksanaan Anda? Jadi dulunya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memberikan kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup pelaksanaan Anda? Kira-kira dari untuk ilustrasi ini ada mungkin dari guru bisa memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan privasi kita pada kali ini terkait dengan pelaksanaan, karena Anda ini ada barang berharga istilahnya, cincin atau berlian atau apa saja yang menurut Anda itu sangat berharga dan berarti buat Anda. Kemudian ada orang lain itu datang merayu, dia mengikat barang yang ada dalam genggaman Anda itu. Kira-kira tanggapan Anda itu bagaimana? Ketika ada teman meminta dengan baik-baik, arti, kemudian menggunakan kata tuntutan atau rayuan, bahkan memberikan uang. Kira-kira tanggapan Anda bagaimana? Ada yang bisa? Oke. Ada?
Ada. Kira-kira oke. Pada prinsipnya Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan 1, 2 ini, dengan yang sungguh kita masing-masing memiliki jawaban yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sudah pasti. Karena sesuatu yang berada di diri kita itu kita yakin sungguh tidak ada orang yang bisa mengatakan selain yang ini kaitannya di pertanyaan ketiga ini. Dalam pertanyaan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Otomatisnya iya. Terima kasih. Kita lanjut. Ini jawaban. Jadi ini jawaban. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita itu ada 5, ya. Yang pertama itu ada rasa nyaman, ya, rasa nyaman. Kemudian yang kedua ada rasa dihargai, dihormati. Kemudian memiliki kebebasan. Dari kebebasan di sini dalam menganggap hal yang bekerja, hal yang positif. Dan selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, di dalam tayangan di depan ada klasifikasi ilusi guru menurut Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan pendidik, mengkategorikan ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini kaitannya dengan budaya politik di sekolah dia. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Pada prinsipnya di sekolah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku siswa. Nah, hal ini Bapak Ibu terjadi di dalam kelas kita, penerapan kita di dalam kelas, yaitu ketika kita belum mengetahui terkait dengan budaya positif, pasti ada hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan. Ya, ada juga hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya positif yang sekitar nanti mungkin seiring waktu kita lepaskan atau kita tidak menggunakan hal itu lagi mungkin pada murid kita, siswa kita, tapi mungkin cara penyampaian itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus diterima oleh siswa, sehingga menimbulkan rasa emosi dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya itu adalah tindakan guru untuk bagaimana siswa itu mengevaluasi diri untuk melakukan hal yang terbaik. Nah, ini ada beberapa contoh seperti respon kaitannya dengan gambar tadi. Salah satu contohnya respon dan kontrol. Kasusnya realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian untuk respon, semua orang melihat hal yang sama, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang poin saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kebalikan dari stimulus respon. Jadi stimulus respon ini sesuatu hal yang memang ketika kita dalam penerapannya di dalam kelas, ya, ini secara tiba-tiba ketika contoh kasus pada guru tidak cuma datang untuk kaget kita, nah, jadi kita secara spontan tiba-tiba
ada respon tanpa kontrol kita lakukan cara yang biasa kita ucapkan. Nah, di teori kontrol ini adalah bagaimana kita sadar dalam melakukan suatu tindakan mana yang baik. Karena fungsi kontrol di sini, teori kontrol dia di arah yang baik. Lanjut, ini kata disiplin. Bapak Ibu, terkait dengan disiplin, kita secara pribadi seseorang dibawa tekanan, otomatisnya dalam berpikir untuk melakukan suatu aktivitas itu pasti ada beban dan tidak konsentrasi. Tapi sebaliknya jika tidak ada beban pasti dilaksanakan dengan baik. Tergantung dari masing-masing strategi yang memang teman-teman lakukan. Oke, kita lanjut. Menurut KHD, jadi menurut KHD itu disiplin itu orang pasti berasumsi terkait dengan tata tertib atau menghubungkannya dengan persoalan hukuman. Nah, namun di budaya positif ini, disiplin yang dimaksudkan adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kesatuan. Bapak Ibu, budaya positif ini salah satunya adalah disiplin. Selama ini kita secara pribadi ketika belum masuk di grup bergerak sudah melakukan hal-hal yang keliru karena kita belum tahu banyak penerapan disiplin, baik disiplin di sekolah atau disiplin di kelas. Pada prinsipnya itu kita selalu bilang tata tertib, tapi ketika kita dapat materi terkait dengan budaya positif itu yang disebut dengan aturan itu di sekolah kalau bisa diadakan. Kenapa? Karena namanya berbicara terkait dengan tata tertib, titiknya pasti ke sana di hukuman. Dari hukuman ini Bapak Ibu pasti menimbulkan 3. Yang kedua, kalau yang ketiga ini yang menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang kita cari itu adalah posisi yang ketiga, di mana kita melakukan sesuatu penuh dengan kesadaran dan timbul bukan ada unsur paksaan dan berita dari orang lain. Oke, ini salah satu identitas gagal, identitas sukses. Ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu, apa itu hukuman? Ada konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman di sini contoh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi adalah artinya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita sebagai guru harus posisinya di bagian restitusi. Kenapa? Kalau hukuman dia memberikan dampak terhadap anak-anak baik dari fisik maupun jasmani. Kalau dari sisi jangka ketika kita memberikan hukuman kepada anak hari ini, otomatisnya hari ini dia teringat
Tetapi ketika dia sudah keluar dari institusi kita, otomatisnya dia akan mengingat hal yang negatif itu. Alhamdulillah ketika mereka itu aktivitas yang mereka lakukan adalah hal-hal yang bernuansa religius, yang memaknai sebuah peristiwa itu dengan positif. Tapi kalau mereka melakukan hal yang negatif, pasti akan mereka menganggap positif dan sebagainya. Itu sudah pasti. Kalau yang menengah, mungkin ketika kita perintah mereka ikut, tapi sebenarnya mereka itu cuma ikut karena dari tadi pesan atau amal dari guru. Dalam restitusi ini Bapak Ibu, kalau di tracknya itu kita hadir memberikan solusi. Karena contoh kasus, misalnya siswa dapat terlambat aturan di sekolah itu harus menggunakan sepatu yang tidak harusnya. Kemudian siswa yang bersangkutan menggunakan sepatu yang putih. Nah, kalau hukuman, ya tentu dia melakukan kesalahan. Karena hari Senin kalau semuanya pakai sepatu kita, kenapa pakai sepatu putih? Konsekuensinya, ya memang dia melakukan hal yang salah. Tetap hal itu terjadi. Kemudian di restitusi, kalau ini saya ada pilihan, di hukuman konsekuensi tidak ada pilihan. Tapi kalau di restitusi, pasti kita diberikan pertanyaan, menanyakan alasan apa sepatu itu ada persoalan apa. Jadi kita feedback ke belakang yang mendasari yang melakukan hal itu. Nah, di sini seorang guru harus jadi memahami perilaku dari masing-masing peserta didiknya. Dan seharusnya setiap siswa itu kalau guru-guru sebelumnya yang tahu itu adalah mereka biasa setiap data siswa itu mereka beritahu data Z, artinya dari kehidupan luar, dari latar belakang kehidupan. Jadi kita harus berburu sebenarnya. Tapi memang aku dan pribadi belum maksimal melakukan hal itu karena ada kesibukan yang lain yang memang belum maksimal. Apalagi proses kita belajar. Saya yakin sungguh kita belajar pribadi terima kasih buat Tuhan. Sebenarnya kalau kita dalam proses pembelajaran berpikiran kita seharusnya kita aktif di dalam kelas tidak ada peningkatan kelas. Nah, namun ada kategori yang lain yang selain berkelas mungkin kita bicarakan kelas yang lain lagi, yaitu untuk kontrol restitusi, ada menghukum, membuat rasa bersalah, memang memangkan manajer. Oke, itu ya, yang tadi sudah dijelaskan tadi, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini berarti ketika siswa itu dia membuat kesalahan, Bapak Ibu memberikan minta seperti dia. Nah, jadi seharusnya tidak boleh. Nah, sama dengan menghukum. Jadi sebagai teman itu kalau bisa proses pembelajaran kita ambil di 3 ini. Kalau manajer ini, kalau teman ini ketika siswa itu sebagai teman kita, itu pasti Bapak Ibu sudah paham itu. Kemudian pemantau ini ketika siswa melakukan kesalahan, kita memantau apa yang mereka lakukan, tidak menegur, dia tidak diberikan suara dan sebagainya. Kemudian yang manajer ini, kalau manajer ini dia cukup dari memantau dan dari solusi. Artinya ketika contoh siswa terlambat, kita pasti bertanya, karena bisa dapat terlambat, pakai sepatu yang warna putih, kenapa sampai terlambat, apa
mungkin farmasi ada di apa. Jadi kita harap ke sana. Jadi selanjutnya ketika di hari yang kemudian misalkan jangan terlambat lagi. Misalkan jangan pakai sepatu yang warna itu. Dari hari sebelumnya sudah disiapkan. Jadi sudah pekerjaan guru untuk manajer sengaja kata memberikan hukuman kepada siswa. Jadi siswa dijadikan objek yang memang disitu harus diperhatikan. Di mana setiap ada kesalahan yang mereka lakukan pasti ada tujuan mereka pada dasar mereka. Keyakinan kelas, Bapak Ibu informasi yang penting kalau kita ada juga tertentu di sekolah, ada tertentu dalam kelas nanti masing-masing. Ini sangat penting ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan terkait dengan keyakinan kelas. Kalau kita sehari kita kenal dengan tata tertib, tapi di dalam budaya positif itu kata ini peraturan ini ditiadakan karena ini peraturan itu jadi dengan menghukum. Kebalikan dari peraturan itu otomatis yang menghukum. Dan peraturan itu sendiri guru yang buat, bukan dari siswa. Nah itu yang kita harus berubah. Kita juga sebenarnya begitu juga. Tahu kita saling kolaborasi. Jadi kalau keyakinan, jadi kita ganti dengan apa? Keyakinan kelas. Kalau di dalam kelas lingkungan kecil ya, kalau dalam sekolah berarti keyakinan sekolah, bukan kata sekolah lagi. Nah, jadi kalau orang luar datang dari kalau orang datang buat kegiatan kan itu ya kita bukan, mereka sudah paham. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan keyakinan seluruh anggota kelas. Kalau peraturan keyakinan sekolah itu harusnya dapat buat guru, kemudian ada siswa juga perwakilan, ada orang tua, ada komite. Jadi perwakilan dari semua itu menghasilkan dari keyakinan sekolah. Nah, jadi mungkin sekarang atau harus evaluasi kembali, evaluasi keyakinan kelas atau peraturan kelas kita. Masih kita saling evaluasi dan mungkin bisa diterapkan kita sendiri ketika nanti ada rapat-rapat dewan guru bisa jadi masukan buat kelas sekolah. Nah, oke, itu yang nah, kemudian segitiga restitusi yang terakhir ya, segitiga restitusi ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Fokus contoh kasus misalnya ya tadi ya contoh kasus yang sepatu tadi warna putih. Ketika melakukan hal yang sudah biasa dilakukan, kita harus menstabilkan identitasnya. Pertama, kita panggil dia, kemudian kita menanyakan. Ya, baik Ibu, dengan berakhirnya materi yang tadi disampaikan oleh Bapak lalu menahan tadi, maka berakhirnya kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.